Sebenarnya ini anime bagus, cuman entah kenapa kalau kalian ngikutin anime ini ratingnya di MAL itu rendah banget. Ya nyentuh angka 6 gitu, 6,9 sih ya. Alasannya kenapa? Mungkin ada di review ini, jadi tonton sampai habis. どんなにいい人で美人で魅力的な人が現れても私泉さんのこと絶対話さないから。 Ya halo guys, balik lagi bersama saya di channel News Production. Dan kali ini saya akan mereview sebuah anime romance komedi di musim Spring 2022 yang sudah tamat minggu kemarin ya hari Minggu kemarin, yang berjudul Kawaii Dake-chanai Shikimori-san. Anime romance komedi yang konsepnya ini kayak girls over boys gitu ya. Jadi girlsnya itu lebih, yang cewek-cewek itu lebih mendominasi daripada cowoknya ini. Mungkin karena konsep ini, cerita ini yang kayak gini mungkin masih kurang melekat dari penonton juga sekalian. Oke, jadi adaptasinya sendiri merupakan adaptasi manga dan jumlah episodenya sendiri sebanyak 12 episode. Digarap oleh Dogakobo yang sudah terkenal menggarap anime romance yang uwu gimana gitu ya. Nggak cuma romance doang, tapi banyak scene uwu yang diadaptasi dengan baik oleh studio ini. Oke, bagi kalian yang nggak tahu jalan ceritanya atau pengen tahu first impressionnya gimana, silakan kalian cek link di deskripsi, itu first impressionnya, supaya kalian tahulah gambaran anime ini itu kayak apa. Oke, kita langsung aja ke reviewnya di sini. Untuk pertama, konsep ceritanya di sini girls over boys seperti yang aku bilang tadi. Ini menurutku konsep yang anti mainstream di romance komedi anime ini yang bener-bener aku butuhin. Karena ya kalau kalian ngikutin ya romance komedi ya gitu-gitu doang, kayak gak ada yang sesuatu yang spesial gitu ya, malahan dicampur ke drama. Oke, sebenarnya aku sendiri gak masalah sampai aku melihat kayak ke tengah-tengah episode itu dimana Shikimori-san dan Nekosaki dan kawan-kawannya ini, termasuk Kamiya ini ya, itu kayak menunjukkan kayak sifat kejantanan gitu ya guys. Jadi istilahnya kayak mereka itu kayak cewek ikemen gitu loh. Tahu gak sih ya? Nah, kalau kalian nonton sih mestinya kalian tahu ya ini scene episode berapa ya. Ya aku nggak mau spoiler sih. Jadi mungkin ini yang dipermasalahin sama penonton karena ya konsepnya itu agak nyeleneh. Tapi menurutku ini sendiri anti mainstream dan ya ini merupakan titik unik dari anime ini sendiri. Untuk komedinya sendiri menurutku ya cukup berasa sih. Terus ya kayak ringan gitu komedinya. Aku seneng banget, enjoyable banget. Dari alurnya sendiri menurutku sudah stabil, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat. Ini yang aku seneng dari anime ini sendiri. Dan kita bisa kayak disejukkan dengan suguhan scene uwu antara Shikimori sama Izumi ini. Ini yang aku seneng dari anime ini. Jadi anime ini itu didesain bener-bener ringan banget guys. 毎日食べたいくらい。ならよかった。 Oke, di sini kita kembali ke konsepnya. Lagi-lagi kita bicarain masalah konsepnya. Sebenarnya apa aku bingung dengan pikiran kalian itu gimana ya? Romcomnya itu anti mainstream sih menurutku, karena ya girls over boys itu jarang banget loh. Kayak ada anime kayak gini itu. Beneran ini jarang banget dan ya ini bisa dibilang ini titik balik dari anime romcom yang kayak gini lah. Sempat ada rame karena kayak ya konsepnya sendiri itu kayak merendahkan kaum pria gitu ya. Tapi menurutku ini sesuatu yang baru menurutku. Bukan sesuatu yang baru sih, namun sesuatu yang unik gitu. Jadi gak sekedar romance komedi anime ini, tapi dia ini punya nilai jual tersendiri. Untuk romance-nya di sini sangat bagus banget ya. Kayak kadarnya sama komedinya itu gila banget. Itu kayak seimbang banget sama slice of life-nya. Itu slice of life-nya yang aku seneng dari sini bener-bener ringan. Jadi ya sebenarnya agak berat, tapi karena eksekusinya dari Dogakobo sendiri ini yang bagus, jadi akhirnya jadi ringan gitu ya guys. Jadi kayak gak menuju ke drama gitu ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, banyak scene uwu dan ya pastinya bikin kalian iri, terutama kalian para jomblo termasuk saya. Oke, jadi itu untuk ceritanya dan alur ceritanya dan konsepnya yang semuanya yang berhubungan dengan cerita.
itu menurutku sudah bagus banget. Sebenarnya dari anime ini sendiri ceritanya gak ada yang jelek, cuman bagi kalian yang merasa baru ya mungkin agak merasa anti sama konsepnya. Dan jangan khawatir, anime ini juga straightforward karena nggak ada bibit-bibit drama gimana gitu ya. Jadi ya anime ini benar-benar enjoyable banget. Untuk grafisnya dari sini, dari Tokakubo sendiri, ini menurutku adalah grafis yang pas ya, karena art style-nya itu yang bener-bener cocok sama romance komedi. Gak perlu kayak detail-detail yang mantep gitu, cuman asal pewarnaannya enak dipandang gitu. Itu yang bikin aku seneng. Dan desain dan animasi karakternya ini yang aku seneng, yang dia ini bisa kayak antara scene UU sama scene yang biasa itu kayak dia itu punya kayak titik stabil yang tersendiri gitu loh, yang buat aku seneng dari Tokakubo ini. Karena ya Tokakubo ini sudah banyak banget ngejain anime romance yang pokoknya yang umbu-umbu gitu lah guys. Ya sebenarnya ada juga Yesterday wo Utate itu yang lebih ke drama ya tapi oke lah ini grafisnya oke sih. Kita langsung ke karakternya. Di sini ada dua karakter utama, kita fokus ke dua karakter ini, yaitu Izumi sama Shikimori. Izumi ini kalau kalian sudah ngikutin animenya, jadi kalian mestinya sudah tahu karakterisasinya. Dia ini cowok culun dan ya dia ini selalu ketiban sial, tapi ya kayak hopeless gitu, gak tahu kemana. Tapi yang aku seneng di sini adalah di developmentnya. Penasaran ya? Saya nanti jelaskan nanti. Suaranya diisi oleh Umeda Soichiro, yang ini merupakan seiyuu baru ya mungkin ya, karena aku baru lihat di MAL itu baru 3 anime, termasuk anime baru di Spring 2022, Moatsukai Remeki. Kalau kalian nonton ya itu aku drop sih. Dan Shikimori, kalau kalian ngikutin juga mestinya kalian sudah tahu Shikimori ini kayak gimana. Dia ini kayak tipe cewek perfeksionis, terus dia ini kayak susah lah untuk menjadi sosok yang manis gitu. Ini sebenarnya agak disayangkan dari aku sendiri, karena ini sebenarnya bisa menjadi kayak ngefek ke developmentnya. Cuman ya menurutku ini karakter Shikimori adalah karakter yang bagus di anime ini. Suaranya diisi oleh Oonishi Saori, yang ini seiyuu terkenal ya, kalau kalian tahu Arifureta, terus Strike the Blood, terus yang baru itu Kuroshi Ai di musim winter 2022. Dan juga masih banyak seiyuu terkenal yang isi suara dari anime ini, seperti Inusuka yang diisi oleh Okamoto Nobuhiko. Ya kalau kalian gak tahu ya kebangetan ya, ini dari Boku no Hero Academia, itu yang paling terkenal dah. Terus ada lagi kakaknya Shikimori, yaitu Fuji Shikimori, diisi oleh Hiroshimono. Ya kalau kalian gak tahu juga kebangetan, ini sangat kebangetan. Hiroshimono ini ya ngisi anime terkenalnya ya, yaitu Kimetsu no Yaiba, dan masih banyak lagi anime-anime terdahulu yang pernah saya tonton, dan seiyunya juga diisi oleh dia. Untuk pendalaman karakternya ini sudah bagus ya, dari tiap karakter ini sudah ada chemistry-nya sendiri-sendiri. Bahkan dari supporting karakter seperti Kamiya itu kayak punya depth-nya, itu yang aku seneng banget. Dari perkembangan karakter mungkin ya lebih ke Izumi, yang aku seneng di sini. Izumi ini akhirnya kayak bisa gimana ya, akhirnya dia itu bisa menjadi gentleman untuk pertama kalinya, terutama di akhir episode ya. Kalau kalian nggak tahu ya, nggak di akhir episode juga sih, pas lomba itu juga ya maaf banget spoiler ya, itu dia itu ada development sedikit. Dari Shikimori sendiri udah bagus ya, kayak nggak ada development pun sudah oke lah. Dari relationship development menurutku kayak nggak ada yang terlalu dipusingin ya, karena Shikimori sama Izumi ini udah kayak jadian gitu ya, udah pacaran gitu. Jadi ya gak perlu development pun ini sudah bagus. Tapi ya ada beberapa development sedikit dari akhir episode yang buat aku seneng. Kita langsung ke lagu yang dipakai di anime ini. Kita mulai dari opening yang dinyanyikan oleh Nasuo, yang denger-denger ini terkenal karena ya aku baru ke dunia anime itu ya gak merhatiin yang namanya band-band gitu cuy. Yang berjudul Honey Jet Coaster. Berikut merupakan preview dari openingnya. Dan itu merupakan opening dari Kawaii Daki-chan Shikimori-san ini. Dan menurutku openingnya ini memiliki lagu yang enak, yang opening yang bondo dari animasi dan art style-nya ini yang bikin aku senang. Ya, ini openingnya sudah bagus menurutku. Dan endingnya dinyanyikan oleh Yuki Nakashima yang berjudul Road Blue. Dan ini merupakan endingnya. Ya
itu merupakan preview ending dari Kawaii Dakejanai Shikimori-san, dan menurutku sendiri endingnya nggak kalah bagus dari OVA-nya. Malahan mereka ini punya karakter sendiri-sendiri. Yang dari endingnya ini lebih ke calm gitu ya, dan openingnya yang lebih ke semangat gitu. Dan untuk animasinya sendiri juga meskipun berbeda art style gitu, ya aku tahu mereka kayak maunya yang kayak ya yang lebih ke doodle mungkin ya. Iya, lebih ke doodle gitu. Dan untuk background song yang mengiringi dari anime ini sendiri itu kayak kalau kalian tahu itu kayak background songnya pangeran gitu ya. Cuman ini pangerannya lebih ke Shikimori. Dan untuk beberapa scene komedi diisi oleh background songnya itu juga mantep banget. Tapi yang aku suka ya background song pangeran itu sih. Itu kayak begitu udah masuk scene-nya Izumi sama Shikimori itu kayak jelek banget gitu. Ya, ini background song yang aku seneng dari romance comedy ya so far. Bisa dibilang ini yang aku paling seneng. Dan ya gitu aja untuk musiknya. Dan begitu adalah review dari Kawaii Dakejanai Shikimori-san. Lebih ke straightforward ya, karena anime ini romance comedy, gak ada embel-embel drama. Slice of life pun gak lebih ke drama. Dan ya, apakah anime ini layak mendapatkan season 2? Sebenarnya dari aku sendiri, anime ini layak banget dapat season 2, apalagi kalau misalnya dapat lanjutan bisa sampai kayak nikah gitu. Ya, itu lebih bagus sih ya. Cuman karena endingnya sendiri ini yang menurutku sudah cukup memuaskan ya bagi aku sendiri. Jadi anime ini gak perlu season 2 pun gak masalah. Cuman ya lebih bagus lagi kalau anime ini dapat season 2. Karena ya ini merupakan anime yang bagus pertama. Dan yang kedua, anime ini merupakan anime yang anti mainstream. Yang ya kita butuh lah anti mainstream romcom yang gak gitu-gitu doang lah ya. Oke, segitu aja review Kawaii Dakejanai Shikimori-san. Bagaimana menurut kalian? Apakah anime ini bagus atau sesuai ekspektasi kalian? Dan apakah reviewnya sesuai dengan isi hati kalian? Jawab di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan jangan lupa nyalain notification button-nya. See you guys and stay healthy. Bye-bye.